Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan aku Srif Rahman pada Procurement Channel bersama aku Srif Rahman dengan Arif. Pada video kali ini, izinkan saya merangkum beberapa video yang sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan e-purchasing, mulai dari perencanaan sampai dengan kontrak. Ya, belum sampai pengendalian kontrak, hanya sampai dengan kontrak. Ya, ada 5 strategi, 5 langkah yang harus dilakukan dalam penerapan e-processing versi saya, ya, dalam setiap transaksi e-processing, ya, 5 langkah minimal ini, rekan-rekan semuanya. Bismillah, izinkan sharing langsung ke TKP, Bapak Ibu. Inilah 5 langkah jitu penerapan e-purchasing versi Agus Arif Rahman. 5 langkah jitu penerapan e-purchasing versi Agus Arif Rahman. Bagi yang belum mengenal, izinkan saya menyampaikan melayani konsultasi pengadaan barang jasa via WhatsApp 24 jam melalui nomor 085330686593. Ya. Bagi yang belum mengetahui, saya adalah pengelola pengadaan barang jasa 5 dia pada BMK, GRI, Procurement Property Advisor, LKP BRI, fasilitator kehormatan di bidang pengadaan barang jasa, penulis buku, ketua bidang pengembangan profesi, dan diklat pada Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, koordinator majalah dan jurnal pada DPP, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Rekan-rekan semuanya, ini buku-buku saya dan berikut langsung ke TKP. Inilah rangkuman dari beberapa video-video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai 5 langkah penerapan e-purchasing. Pastikan rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, dalam setiap transaksi e-purchasing Anda, sebaiknya dilengkapi dengan 5 dokumen ini yang akan menjadikan parameter sumber informasi dalam pengambilan keputusan pengadaan barang jasa, baik oleh Anda, pejabat pembuat komitmen, oleh pejabat pengadaan, dan juga oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Dengan 5 dokumen ini, insya Allah, akuntabilitas pengambilan keputusan Anda dalam memilih penyedia di katalog elektronik dan juga memilih merek-merek yang Anda tentukan dalam katalog elektronik sangat akuntabel dan dibuat berdasarkan perencanaan yang berkualitas. Karena apa? Karena identifikasi kebutuhan merupakan bagian dari kebijakan peningkatan kualitas perencanaan pengadaan yang dituangkan dalam Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan, bahwa pengadaan barang jasa dimulai dari identifikasi kebutuhan, pun juga dijelaskan juga dengan keputusan dari turunannya dari Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik. Dijelaskan di turunannya yaitu keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022, bahwa dalam tahap persiapan e-purchasing kita memastikan ketersediaan barang jasa dan juga ketersediaan pelaku usaha, juga informasi harga terkini. Oleh karena itulah kita menyimpulkan 5 langkah penerapan e-purchasing. Pertama, Anda pastikan menyusun formulir identifikasi kebutuhan berdasarkan konsep 9 langkah. Ya, konsep 9 langkah menyusun mengidentifikasi kebutuhan, baik barang maupun jasa. Konsep 9 langkah yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya patut Anda jadikan referensi yang cukup akuntabel, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Bahwa 9 langkah ini akan sangat akuntabel dalam Anda menentukan barang jasa mana yang Anda butuhkan dan penyedia mana yang Anda pilih dalam menentukan melakukan transaksi di e-purchasing. Setelah Anda sudah mengidentifikasi bahwa memastikan bahwa apa yang Anda pilih sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan, maka Anda paketkan ke dalam formulir perencanaan pengadaan. Formulir perencanaan pengadaan itu adalah formulir pemaketan, ya, formulir pemaketan. Kalau formulir identifikasi kebutuhan adalah per barang, ya, per barang, misalkan kita ada kebutuhan 100 unit laptop dan 100 unit printer, maka kita membuat 2 formulir, yaitu satu formulir untuk laptop dan satu formulir untuk printer, yang kemudian bisa jadi kita paketkan karena kebetulan penyedianya sama, ya, karena kan masih relevan, ya, printer dengan laptop masih sama dan bisa disediakan oleh satu penyedia.
satu KBKI, satu KBLI yang sama, satu lapangan usaha yang sama, misalnya gitu. Maka kita bisa paketkan ke dalam satu, misalkan satu paket pengadaan perangkat elektronik. Maka kita tuangkan itu ke dalam formulir perencanaan pengadaan yang formatnya sudah bisa Anda dapatkan dari buku-buku saya di buku praktek dokumentasi perencanaan pengadaan. Oke, setelah kita paketkan, maka langkah ketiga adalah kita membuat dokumen penetapan penyedia e-purchasing. Ya, dokumen ini sebenarnya pada prinsipnya merupakan gabungan dari dokumen analisis pasar. Ya, dokumen analisis pasar yang digabung dalam sebuah penetapan penyedia e-purchasing. Jadi satu. Kalau misalkan dokumen analisis pasar Anda berbeda dokumen, yang kemudian dasar itu Anda tuangkan di sini, juga tidak masalah. Nanti pada video selanjutnya saya akan membuat sebuah dokumen analisis pasar versi saya. Dokumen analisis pasar versi saya. Dengan banyaknya penyedia barang jasa di katalog, kita memiliki eh, power, kekuatan, keleluasaan untuk melakukan analisis pasar, ya, berdasarkan 7 pertimbangan dalam memilih penyedia, ya. 7 pertimbangan dalam memilih penyedia. Masih Anda mesti ingat-ingat, rekan-rekan semuanya, di dalam dokumen penetapan penyedia purchasing terdapat sebuah langkah, yaitu 7 pertimbangan dalam memilih penyedia. Di dalam dokumen penetapan penyedia purchasing terhadap 5 langkah memilih penyedia, di mana di langkah nomor 3 dan nomor 4 ada 7 pertimbangan yang harus Anda perhatikan dalam memilih penyedia di katalog. Ya, dalam melangkah-langkah dalam melakukan dalam memilih penyedia di purchasing. Kemudian dokumen penetapan penyedia purchasing akan menghasilkan barang jasa yang ditentukan dan link katalog yang akan dipilih. Itulah output dari dokumen penetapan penyedia e-purchasing. Sehingga nanti kalau misalnya ditanya sama pemeriksa, mengapa kok milih yang ini, nggak yang itu? Mengapa kok milih yang itu, nggak yang ini? Sudah ada justifikasinya lengkap dengan 7 pertimbangan tadi. Salah satunya adalah harga, di mana harga itu adalah pertimbangan terakhir setelah memenuhi 6 pertimbangan yang lainnya. Setelah memenuhi 6 pertimbangan yang lainnya. Ya, jangan langsung ujung-ujung harga. Itulah output dari langkah ketiga dari dokumen penetapan penyedia e-purchasing. Langkah keempat, berdasarkan dokumen itu kita menyusun spesifikasi teknis e-purchasing. Spesifikasi teknis e-purchasing kita susun yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya, yang berisi link katalog, ya, copy paste dari link katalog yang kita akan mau beli, yang ditambahkan dengan spesifikasi kinerja, kemudian kita tambahkan dengan spesifikasi jumlah, spesifikasi waktu, spesifikasi pelayanan. Kemudian itu apa? Dinegosiasikan terhadap calon penyedia yang akan kita pilih. Ya, calon, karena belum tentu deal juga. Kan kalau nggak deal kan tinggal nyari yang lain gitu ya. Gitu. Spesifikasi teknik purchasing. Sehingga dengan konsep spesifikasi teknik purchasing ini, maka spesifikasi ini akan menjadi lampiran surat pesanan, lampiran kontrak surat pesanan yang menjadi langkah nomor 5 dalam penerapan e-purchasing. Ya, langkah nomor 5 dalam penerapan e-purchasing adalah kontrak surat pesanan. Ya, kontrak surat pesanan. Ya, seperti itu. Sehingga itulah 5 langkah ini diharapkan Anda lengkapi untuk peningkatan akuntabilitas dan pengambilan keputusan oleh pimpinan Anda, dan memastikan bahwa value for money insya Allah bisa tercapai dengan penerapan 5 langkah penerapan e-purchasing ini, di mana dalam identifikasi kebutuhan di dalamnya terhadap 9, ya, langkah dalam melakukan identifikasi kebutuhan. Kemudian juga dalam menetapkan penyedia e-purchasing ada 5 langkah. Dalam penetapan penyedia e-purchasing ada 5 langkah, dan di dalam menentukan penyedia e-purchasing itu sendiri, dalam menentukan barang jasa dan penyedia e-purchasing terhadap 7 pertimbangan, 7 pertimbangan, ya, yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Insya Allah dengan tahapan yang ini membuat perjalanan akuntabilitas kita jauh lebih sistematis, jauh lebih akuntabel, dan insya Allah tujuan pengadaan, yaitu value for money, tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan catatan tentunya tidak melibatkan hal-hal yang terkait dengan niat jahat, yaitu gratifikasi dan suap, juga fiktif. Rekan-rekan. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.